Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman semua dan Nexter sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga tetap semangat untuk webinar kita di weekend kali ini. Dan saya harap juga teman-teman semua pada tetap sehat ya di masa pandemi kayak sekarang, karena nanti yang bakal ngisi tuh jagonya masalah kesehatan. Jadi teman-teman harus sehat juga. Sambil nungguin teman-teman semua, saya coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Dana. Saya dari IG @den.dana dan alhamdulillah saya juga sebagai CEO dari Awardee.id yang dengan bangga Awardee.id hari ini menyajikan live webinar lagi bersama awardee yang nggak kalah kece-nya, bahkan super kece. Dan kita akan ngebahas tentang beasiswa chevening. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen banget kuliah ke Inggris atau punya cita-cita nonton langsung Liga Inggris, langsung dari negaranya dengan gratisan, yaitu melalui beasiswa, ini kayaknya webinar yang tepat buat teman-teman semua. Coba sambil kita sapa ya. Ini ada dari Syaf dari Surabaya. Jelas kok, mantap. Universitas Erlangga. Ini Kak Vida juga dari alumni UNER ya. Nanti coba kita tanya lagi ya sama beliau ya. Lalu sudah ada Febriana Regita. Halo. Tadi Surabaya udah, sekarang kita berlanjut lagi ke Kurota Ayun di Demak, Jateng. Suara dan video jelas. Makasih Kurota Ayun selalu setia nonton live webinarnya Awardee.id. Oh iya, buat teman-teman semua, informasi aja. Saya alhamdulillah sudah ada di Indonesia lagi. Jadi bagi teman-teman kayak seperti Kurota Ayun yang kemarin ada giveaway dari saya akan proses untuk pengiriman giveaway-nya dari Australia buat teman-teman semua, karena maklum baru pulang dari luar negeri, masih banyak yang harus diurusin, jadi saya baru sempatnya kemungkinan minggu depan saya mulai kirim-kirim barang. Semalam baru ngambil tuh hadiah-hadiah souvenirnya, jadi mungkin kalau nggak minggu depan saya mulai packing. Lalu ada Dinda dari Medan, suara video jelas, alhamdulillah. Horas Medan. Lalu kita beralih lagi ke timur, ada Jelvi dari Ambon, suaranya jelas Kak. Waduh, ini kita sudah dari Sumatera, Jawa, sampai ke timur udah nih ya. Imam Mulyono dari Batam, Kepri, suara cukup jelas Kak. Waduh, ini cukup doang nih, berarti C nilainya. Mudah-mudahan jelas ya. Wah, ini ada lagi nih dari Tri di Merauke, jelas. Waduh, dari Medan ya, Sumatera Utara sampai ke Merauke. Wah, mantap sekali nih Kak Vida nih, magnetnya nih Kak Vida. Dari ujung Sumatera sampai Indonesia di timur sudah ada loh. Kita sekarang jam 11 lewat 2. Dan ini sebenarnya sudah datang nih Kak Rovidanya nih. Kak Vida udah datang, jadi tinggal saya klik aja. Coba ya kita tes sound dulu ya, kita undang ya Kak Vida, si Awardee Chevening yang jadi narasumber kita yang super kece abis. Ayo welcome Kak Vida. Halo semuanya, halo Mas Halo, Dana, halo Assalamualaikum. Kak Vida, waalaikumsalam. Sambil cek-cek suara dulu sama video ya Kak Vida ya. Boleh, ini suara saya udah jelas belum ya? Alhamdulillah sudah, kalau saya sendiri gimana ya? Jelas kok Mas, jelas Jelas ya, banget, alhamdulillah. jelas Karena banget. nggak tahu ini pakai wifi-nya gimana. Mas Dana Ini sudah posisi di mana lumayan. sekarang Mas? Sekarang di Cibubur. Oh Cibubur, saya di Surabaya ini. Oh, nanti. Ini Kak Vida ini kan dari UNER ya alumninya ya? Betul, dulu saya S1-nya di Oh, Unair. mantap. Mantap. Tadi saya sempat cek-cek tuh dari LinkedIn profilnya. Banyak banget nih Waduh, ternyata yang bisa dikulik dari profilnya Kak Vida ini. Uh, Nih buat teman-teman ya, coba konfirmasi lagi. Kak Vida ini ternyata mantan exchange ya ke Singapura ya, NTU ya. iya betul. Jadi Uh, sebelum saya berangkat ke UK bulan September,
Saya kalau nggak salah Hmm. bulan April apa ya? Seingat saya itu saya berangkat ke Singapura untuk exchange dari UNER. Itu terkait dengan medical juga? Bukan terkait dengan Bukan? medical, bukan. Oh, sebenarnya Kak Vida ini dokter di apa ya spesifikasinya ya? Sebenarnya saya dokter umum. Saya dokter Ah, umum, jadi S1 di UNER dulu saya dokter umum, kemudian ah, saya kerja di rumah sakit. mm-mm. Saya kerja di rumah Oh, sakit. Sebelum sebelum saya berangkat ke UK, saya sebenarnya juga sudah sempat S2 di UNER juga, di FKM UNER. Nah, waktu mm-mm. S2 di FKM UNER itulah saya ikut exchange yang ke Singapura waktu itu. Nah, waktu exchange itu saya satu-satunya yang S2, mahasiswa S2 lainnya mahasiswa S1 semua. Keren banget tuh teman-teman, dahsyat loh. Jadi kemarin S2 di UNER itu beasiswa kah? S2 di UNER beasiswa unggulan Kemendikbud Kemen, ya kalau nggak salah. Iya benar-benar. iya, kalau saya baca di profilnya gitu. Berarti S2-nya dua-duanya dari beasiswa ya? Iya, alhamdulillah. Oh, ini menarik nih. Nanti kita kulik ya. Kok bisa sih dapat beasiswa di degree yang sama S2 dan dibolehkan gitu kalau di Chevening? Karena kalau di Australia Awards itu nggak boleh, Kak. Di LPDP kalau nggak salah juga nggak boleh ya? Berarti ini insight baru nih buat teman-teman semua nanti. Jadi nggak usah khawatir ya kalau yang ternyata sudah punya S2, pengen ambil master lagi, ternyata bisa ya. Ini ada Boleh. bukti hidupnya nih. Sebenarnya Ada yang living ngambil proof-nya. second master Hmm? juga banyak, nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa. Hmm. Jadi yang Hmm. seangkatan saya 60 orang, mungkin yang Hmm. second master berapa orang ya? Ada 5, pokoknya bisa kok. Bisa ngambil second master di UK, yang penting beasiswanya itu yang penting tidak pernah kuliah di UK dengan beasiswa pemerintah UK. Oh, berarti kalau beasiswa dari S2 Australia misalnya, sama-sama Iya, persemakmuran, bisa nggak kalau apply lagi di Chevening? itu kan Australia kayaknya sih nggak UK government ya, maksudnya kan udah beda Hmm. gitu. Nah, Jadi walaupun kayaknya sama-sama masih boleh. Commonwealth, Iya, masih boleh. Kayaknya sih masih boleh harusnya. berarti kalau gitu webinar ini untuk saya deh. Boleh nanti. Jadi Kakak di saya website kulik-kulik Chevening-nya lagi. tuh ada siapa yang eligible gitu kan. Uh, Pokoknya yang nggak pernah, pokoknya yang belum pernah asal dia belum pernah S2 di UK dan dapat beasiswa dari pemerintah UK. Jadi kalau S2 di UK LPDP nih, boleh nggak ambil Chevening lagi? hmm. Boleh. Mudah-mudahan dari Australia Awards bisa ya ke Chevening lagi ya. Bisa, harusnya sih bisa kayaknya. Karena kan bukan dari UK government ya. Hmm. Dari Nah, jadi teman-teman semua menarik loh. Ini baru opening loh ya. Masih banyak yang bisa kita kulik-kulik lagi dari Bu Dokter Vida. Oh, berat sekali ya sepertinya. Kita panggil Kak Dokter atau Bu Dokter nih? Biasanya sih orang-orang manggilnya Kak Vida atau Eh, Mbak Vida gitu. ya, oke. Kita panggil Kak Vida nggak apa-apa ya, tanpa mengurangi rasa hormat nih. Boleh banget Mas Dana. Nggak usah Oke. sungkan-sungkan. Iya, tadi loh Kak Vida nih bayangin dari ujung Sumatera sampai Merauke tuh sudah ada loh di sini. Wah, luar biasa banget. Antusiasmenya Mantap teman-teman banget. semuanya. Dari Jadi SMA terima kasih luar sekali banget. lagi. SMA juga ada nih. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung di webinarnya kita di Wordy Talks edisi Sabtu ini. Dan juga terima kasih buat Kak Vida yang udah menyempatkan waktunya. Semoga bisa memberi inspirasi ya dan cerita yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Amin. Amin. Pokoknya dari sini cuma satu output yang saya harapkan teman-teman semua peserta di webinar kali ini semangatnya nggak mati, bahkan malah semakin tinggi setelah nonton webinar kita, dan bahwa sebenarnya kayak kuliah ke luar negeri itu bukan cuma mimpi kayak bisa diraih banget gitu. Sangat-sangat achievable. Bisa Bisa banget. banget. Apalagi kesempatan dan informasi sekarang tuh sangat terbuka lebar gitulah. Dan yang mau sharing tentang pengalamannya juga banyak banget.
Jadi banyak banget. iya. Jadi teman-teman semua nanti di akhir tolong ya doa buat Kak Fidanya, semoga dilancarkan disertasinya dan Amin. dilancarkan semua urusannya. Semoga makin berkah Amin. deh dengan Amin. bersharing ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya, Kak Fida ya. Tuh dari kota Surabaya, salam kenal. Kenapa? Kenal kah? Udah kenal duluan Itu kah? suami saya. Oh serius? Mohon maaf nih, Oke. sempat. Izin ya dari kota Surabaya. Dipinjam sebentar sampai jam 12 doang kok. Oke. Oke, sekarang kita mulai teman-teman semua. Saya coba tulis dulu format kalau ada yang ingin bertanya. Ketik nama kalian plus kota dan pertanyaan. Jadi buat teman-teman kalau ingin bertanya nanti ada sesinya setelah kita ngobrol-ngobrol nih biar nggak kepotong-potong. Jadi sampai nunggu itu silakan diketik nama kalian, kota asal kalian dan pertanyaan kalian nanti akan jawab di sesi berikutnya. Oke, dan buat yang belum follow akun IG-nya Kak Vida, ini ya akun IG-nya ya. @vida_latifa pakai THI ya. Saya kemarin sempat nggak pakai H, nggak ketemu tuh. Oh, Jadi Vida Latifa ya. Oke, sekarang kita mulai Kak dengan pertanyaan yang mungkin simple tapi banyak ditanya sama teman-teman. Kalau misalnya kita mau S2 nih Kak, kira-kira nih kemarin selama Kakak daftar, Chevening khususnya ya, kita ngomong Chevening kan, hal apa sih yang ngebuat akhirnya Kak Vida itu jatuh hati ke Chevening? Kenapa nggak nyoba yang beasiswa yang lain gitu? Sebenarnya sih sejujurnya sebelum apply beasiswa Chevening, saya juga udah apply beasiswa yang lain nih. Seperti LPDP. Waktu itu saya udah apply beasiswa LPDP tapi nggak keterima. Kemudian Australia juga waktu itu saya juga daftar Australia Awards tapi waktu itu juga nggak keterima. Yang kemudian akhirnya ya udahlah kita coba beasiswa Chevening gitu kan. Tapi waktu dulu saya beasiswa LPDP itu saya juga udah apply ke Inggris. Jadi kayak gimana sih saya pengen ngerasain gimana kuliah di Inggris gitu kan. Karena di Inggris itu satu mungkin bahasanya nggak terlalu susah kayak di Belanda atau di Jerman yang mungkin bahasanya sebenarnya juga ketika di kampus pakai bahasa Inggris ya. Cuman kan bahasa sehari-hari kan mereka mungkin pakai bahasa Belanda atau mungkin bahasa Jerman. Jadi nanti mungkin saya takut saya nanti kesulitan atau gimana gitu. Tapi kalau di Inggris kan ya orangnya juga pakai bahasa Inggris sehari-hari gitu. Jadi mungkin akan lebih mudah. Dan di Inggris itu kan negara 4 musim. Ya pengen sih ngerasain gimana rasanya salju dan lain-lain gitu kan. Dan juga universitas-universitasnya di Inggris itu kan banyak yang top university-nya di Inggris ya. Dan kemudian di London itu terkenal dengan kota yang sangat multicultural. Jadi karena dia apa ya seperti Jakarta gitulah metropolitan gitu kan, tapi jauh lebih modern daripada Jakarta. Dan di sana orangnya nggak cuma orang Inggris aja, tapi banyak orang dari Eropa, banyak orang dari Asia, banyak orang dari Timur Tengah. Jadi mungkin saya merasa saya tidak merasa terasing gitulah, maksudnya kayak yang benar-benar oh saya sendirian di sini misalnya kayak gitu. Jadi mungkin masyarakatnya juga akan lebih menerima orang-orang yang berbeda dari mereka. Karena apalagi misalnya saya pakai jilbab gini ya, kan udah kelihatan banget kayak wajahnya Asia pakai jilbab gitu kan udah bisa dikenali banget bahwa ini bukan orang situ gitu. Tapi saya pengen saya kuliah di sana dengan nyaman, saya pengen juga hidup di sana juga dengan nyaman. Itulah makanya pilihannya kenapa jatuh ke Inggris dan di kota London. Wah, jadi banyak banget pertimbangan ya. Dan kesimpulannya juga tadi teman-teman jangan stuck di satu beasiswa gitu, karena masih banyak banget beasiswa lain yang mungkin rezeki kalian tuh di sana gitu. Dibandingin teman-teman fokus ke satu doang gitu. Oke, Kak, pertanyaan berikutnya sebenarnya sih dari curhatan teman-teman juga nih.
kan banyak ya yang pengen kita itu untuk sekolah ke luar negeri. Tapi bagi yang pemula nih, kalau sebagai flashback kemarin, Kak Vida kemarin, kalau kita masih pemula nih untuk beasiswa chevening, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan kemarin dari awal deh, dari awal sampai akhirnya Kak Vida sekarang ada di sebagai awardee chevening gitu. Satu hal yang saya pelajari ketika apply beasiswa itu adalah kamu udah harus tahu kedepannya mau apa. Yang membuat saya gagal beasiswa LPDP waktu itu adalah saya apply di UK juga di Universitas Birmingham, waktu itu di Birmingham University. Saya waktu itu apply dengan harapan cita-cita ketika saya pulang saya ingin bekerja di BPJS Kesehatan, kemudian membuat BPJS Kesehatan menjadi jauh lebih baik gitu. Itu kayak cita-cita yang sangat apa ya, kayak wajar kan ketika seorang dokter memiliki cita-cita seperti itu, apalagi melihat BPJS Kesehatan sekarang berjalan dengan mungkin banyak hal yang perlu diperbaiki gitu. Tapi ternyata cita-cita itu tidak hanya harus indah gitu ya, tidak hanya harus yang diperlukan tuh bukan cita-cita yang muluk-muluk gitu, cita-cita yang besar tapi bisa tercapai. Kenapa waktu itu tidak bisa tercapai? Karena satu, saya bukan karyawan BPJS, saya bahkan belum daftar BPJS. Kayak waktu itu interviewnya juga nanya, emang BPJS mau nerima kamu? Pasti bakal nerima kamu kalau misalnya kamu pulang dari UK. Ya benar juga, itu adalah rasional, itu make sense gitu ya. Jadi menurut saya waktu itu kenapa saya belum bisa diterima di beasiswa LPDP maupun di Australia Awards, karena saya nggak tahu ke depannya setelah pulang dari Inggris, atau apa sih yang mau saya cari ketika saya di Inggris gitu. Ketika saya apply beasiswa Chevening, saya udah tahu nih, karena saya udah bekerja di rumah sakit ya waktu itu. Saya bukan lagi pengen memperbaiki BPJS Kesehatan gitu, karena saya tahu saya nggak akan mau jadi karyawannya BPJS misalnya gitu. Saya ingin berkarir di dunia manajemen rumah sakit gitu. Jadi saya ubah course saya ubah cita-cita saya ke depannya, sehingga apa yang sudah saya jalani sampai sekarang itu udah on track nih. Jadi ketika saya lulus dokter, kemudian saya bekerja di rumah sakit, kemudian untuk menuju cita-cita saya ke depannya, ini pendidikan saya di Inggris ini mampu untuk mengantarkan saya ke sana.